Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husniatun Hasanah SPDI. Saya adalah guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Sanawiyah Al-Mansyurati Nahdlatul Waqaf Seganteng, Desa Aibukat, Kecamatan Batu Belang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan batch 2 kategori 1 tahun 2023 program studi pendidikan agama Islam LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Hari ini Kamis tanggal 30 November 2023 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 8 MTS Al-Mansyurati Nahdlatul Waqaf Seganteng, Desa Aibukat, Kecamatan Batu Belang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan materi kukuatkan iman melalui beramal soleh dengan benar dan ikhlas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita akan melakukan ASPD dulu. Siap? Siap. Yuk, berdiri semua. Hai. Hello. Hai. Hello. Hai. Sekarang ikuti apa yang Ibu katakan. Siap? Siap. Ayam bebek. Ayam bebek. Ayam. Ayam. Bebek. Bebek. Ayam ayam bebek. Ayam ayam bebek. Bebek bebek ayam. Bebek bebek ayam. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Bagus. Yang topik kita pada pertemuan kali ini masih seperti topik pada minggu lalu tentang infak di jalan Allah, akan tetapi hari ini kita akan membahas materi itu melalui pandangan al-hadis. Kalau kemarin melalui pandangan Al-Quran, sekarang pandangan al-hadis. Sebelum kita melanjutkan, Ibu akan mengungkapkan dulu video animasi yang berkaitan tentang materi kita pada siang hari ini. Kisah sedekah 6 dirham. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat sekaligus menantu Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Berbahagialah engkau Ali, sesungguhnya Allah telah mengganti uang yang telah kau sedekahkan." Iya, bagaimana? Sudah menyaksikan videonya? Sudah. Kira-kira kaitannya dengan infak dan sedekah apa? Apa pelajaran yang kalian bisa ambil dari video itu? Pertama, jangan takut Bersedekah. sedekah. Kenapa? Karena Allah pasti akan mengganti. Bagus. Tapi intinya di sini adalah apa? Keikhlasan. Tahu apa itu
Belum menyadari ya, anak-anakku sekalian, sesungguhnya keikhlasan itu adalah sangat berpengaruh. Ketika kita memberikan sesuatu kepada teman kita, saudara kita, apabila tidak dilandasi dengan keikhlasan, hal itu akan sangat berpengaruh pada keadaan kejiwaan kita. Nah, seperti itu anak-anakku sekalian. Jadi sekali lagi materi kita pada siang hari ini masih seperti kemarin, akan tetapi hari ini infak dan sedekah itu akan ditinjau dari sisi al-hadis. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak sekalian dituntut setelah mempelajari materi ini bisa menghafalkan, menghafal, memahami, menganalisis dan mengaplikasikan hadis tentang infak di jalan Allah. Hadisnya ada dua. Pertama hadis apa? Hadis riwayat dari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat dari Sekalian kita masuk ke materi ya. Baca judulnya. Kekuatan iman melalui beramal saleh dengan benar dan ikhlas. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ya, silakan baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma min yawmin yusbihu al-'ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumsikan khalafan." Ya, yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan khalafan. muttafaqun alaih. Apa ada muttafaqun alaih? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, apa baca? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hari pun ketika seorang hamba mendekati harinya kecuali akan turun datang dua malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya." Sedangkan yang satunya lagi berkata, "Ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya." Bakhil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yuk, untuk lebih mendekatkan pemahaman, kita tinjau dari arti per mufradat ya. Baik, Ibu akan membaca mufradatnya, kalian akan membaca artinya. Silakan artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min yaumin, Tidak ada suatu hari pun yusbihul ibad fihi ketika seorang hamba melewati paginya illa malakani yanzilani kecuali akan turun mendatang dua malaikat. Allahumma a'ti Ya Allah, berikanlah pengganti, mumsikan khalafan menafkahkan hartanya, mumsikan talafan. menahan hartanya. Silakan. Secara bergiliran Ibu katakan satu kelompok dan satu kelompok lagi, kanan dan kiri. Yang kanan membaca mufradatnya dan yang kiri akan membaca artinya. Silakan. 1, 2, 3. Amin yaumin, tidak ada suatu hari pun yusbihul ibadu fihi ketika seorang hamba melewati malam. Ya Allah, berikanlah pengganti, munfiqun khalafan, menafkahkan hartanya. Tadi yang kiri membaca mufradatnya, yang kanan akan artinya. Silakan. 1, 2, 3. Amin yaumin, ya Allah, berikanlah pengganti, munfiqun khalafan, menafkahkan hartanya, mumsikan talafan, menahan hartanya. Baik, sekarang Ibu akan balik lagi. Silakan artikan apa yang akan Ibu bacakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ma min yaumin tidak ada suatu hari pun yusbihul ibad fihi ketika seorang hamba melewati paginya illa malakan yanzilani kecuali akan turun datang dua malaikat kepadanya. fayaqulu ahaduhuma Lalu salah satunya berkata, Allahumma a'ti Ya Allah, berikanlah pengganti munfiqan khalafan bagi siapa yang menafkahkan hartanya. wa yaqulu al-akhar Sedangkan yang satunya lagi berkata, Allahumma a'ti Ya Allah, berikanlah kehancuran, mumsikan talafan. kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Ya, itu arti secara keseluruhan. Ya Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ini yang berarti ya Allah berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan Hartanya. Ya. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ini yang berarti Ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan ya. oleh karena hartanya. Kita disuruh sedekah, ya bagus. Kenapa terus? Ganjaran bagi orang yang bersedekah. Apa itu ganjarannya? Ya didoakan oleh malaikat. Allah mengganti apa yang sudah disedekahkan. Ya, sedangkan bagi orang yang menahan hartanya yang tidak mau menyodakohkannya, maka
Malaikat pun mendoakannya. Apa doanya? Ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya. Seperti sekalian, jadi kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan Sedekah. berbagi itu indah, ya. Tidak apa namanya, tidak ada gunanya bermegah-megah kalau tidak berbagi, karena itu tidak akan indah. Bersama itu baru indah. Kalau kita kaya tapi sendiri, mana bisa disebut kaya, ya kan? Makanan kita banyak, tetangga kita kelaparan, bagaimana kita mau bahagia? Karena tangisan anaknya sungguh apa? Membisikkan. Tidak ada untuk belanja, tidak ada untuk makan. Nah, seperti itu. Makanya di sini dalam hadis ini diterangkan bahwa orang yang menyedekahkan hartanya didoakan oleh malaikat supaya Allah akan mengganti. Kemudian orang yang tidak menyedekahkan hartanya alias menahan hartanya, artinya bakhil. Tahu bakhil? Apa? Pelit. Demit. Kalau bahasa kita itu kikit. Nah, betul. Itu bakhil ya. Nah, jadi orang-orang seperti itu didoakan oleh malaikat supaya Allah memberikannya kebinasaan. Sekarang antum pilih yang mana? Mau diganti hartanya ataupun dibinasakan oleh Allah? Diganti. Iya, seperti itu. Nah, alhamdulillah. Jadi isi kandungan daripada hadis ini apa? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengganti harta orang-orang yang berinfak. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Sesungguhnya harta yang diinfakkan tidaklah hilang dari kekuatan kita, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya bahkan yang lebih baik dari yang diinfakkan. Pertama, silakan. Yang pertama, apa kesimpulannya? Orang yang berinfak akan didoakan. Doakan apa? Agar hartanya diganti. Iya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang tidak berinfak akan didoakan pula. Doanya apa? Yang ketiga intinya adalah jangan takut bersedekah. Sesungguhnya yang disedekahkan itulah harta kita Sesungguhnya. Karena itu yang akan kita dapatkan pula. Kalau harta yang kita gunakan sekarang, ini akan habis dengan sendirinya. Kalau makanan akan menjadi kotoran, akan menjadi tubuh kita. Udah habis segitu aja. Pakaian kita pakai sekarang baru, besok masih, lusa masih terlihat, lusanya lagi sudah tidak tahu, 2 tahun lagi sudah rusak, sudah hilang. Sampai sana saja. Tapi kalau sudah disedekahkan, pahalanya tetap mengalir. Seperti itu anakku sekalian. Iya, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Begitupun dengan hadis yang kedua. Hadis riwayat sekarang kita baca dulu ya. عن حكيم بن هشام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من يد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر الناس ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله رواه البخاري. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka berilah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah bagi orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kita kembali akan membaca mufradat. Silakan artikan al-yadul ulya. Tangan yang di atas Min yadi sufla. daripada tangan yang di bawah. Wabda Maka mulailah biman ta'ul untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, an ظهر الناس dari orang yang sudah cukup. ومن يستعفف Barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, ومن يستغني barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, يغنيه الله. maka Allah akan mencukupkannya. Dibaca bacanya. Silakan diartikan. Al-yadul ulya Tangan yang di atas, wabda maka mulailah min yadi sufla daripada tangan yang di
iya. Maksudnya itu maksudnya al-yadul ulya khairun min Jadi sudah. kemudian wabda biman ta'ulu dan mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggungan. Apa artinya? Sedekah itu dimulai dari tanggungan. Artinya apa? Seorang suami mendahulukan istrinya, anak-anaknya, keluarga dekat yang lainnya. Ya, jangan mendahulukan orang. Istrinya tidak ras, ya, tidak ada lauk-lauk, tidak ada belanja anaknya, kemudian bersedekah ke orang lain. Itu bukan itu maksudnya. Tapi yang didahulukan oleh apa namanya yang didahulukan semestinya adalah keluarga. Orang-orang yang menjadikan penyembuh. Seperti itu. Apa itu? Wa khairu shadaqati 'an zahirinan. Ini apa artinya? Dan sedekah yang paling baik adalah sudah cukup untuk keperluan dirinya. Jangan bersedekah tapi dia sendiri nanti menyesal dengan sedekahnya. Saya hanya punya 2.000 ya untuk belanja anak saya. Kemudian ada yang minta anak tetangga saya kasih, anak saya jadi sengsara. Sedekah yang terbaik adalah sedekah yang orang yang sudah cukup. Itu terbaik. Tapi kalau bisa jangan menunggu cukup untuk bersedekah. Jangan menunggu kaya dulu bersedekah. Karena sedekah itu luas. Kita senyum aja sedekah. Ibu senyum, ibu mau sedekah sama kalian. Maka kalian juga senyum sama ibu. Kalian akan bersedekah juga ke ibu. Baik. Kita lanjutkan. Wa man yasta'fif yu'iffuhullahu. Barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, memelihara dirinya dari apa maksudnya? Dari meminta-minta. Ya, karena meminta itu sangat tidak bagus, sangat malah itu membunuh karakter. Kalau ibu mau bilang, kita Islam ini agama yang suci, bersih, agung. Kalau masih mampu jangan meminta, ya, jangan meminta-minta. Masih sehat, sangat bugar, gitu ya. Pria jangan minta-minta, panggilin sedekah. Kan masih mampu pergi ini buat bataku misalnya kan? Iya. Masih mampu, jangan minta-minta, memang masih mampu. Jadi ya, iya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, wa may yastati siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Punya uang 5.000 saya cukup dengan hobi. Maka Allah akan memberinya makanan dalam hati. Allah akan mencukupkan. Tapi kalau tidak pernah merasa puas, maka seperti itu. Kita tergantung daripada pemikiran kita. Dapat 10 lagi, 20 lagi, 30 belum puas, sampai dapat 1.000. Saya kok tidak pernah bisa puas, karena dari hatinya tidak puas. Coba kita merasa cukup, maka kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Kira-kira paham ya? Iya. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok saja. Dengan cara kalian akan menyebutkan kata rajin, ikhlas, dan istiqomah. Kemudian nanti akan berkumpul dengan teman-teman yang sama-sama rajin, sama-sama ikhlas, dan sama-sama Istiqomah. siap? Iya. Kita mulai. Rajin, ikhlas, istiqomah, rajin, ikhlas. Istiqomah, rajin, ikhlas. Iya, ikhlas. Dan silakan berkumpul dengan kelompoknya.
materinya dan sekaligus tugasnya. Silakan diperiksa. Silakan langsung diperiksa. Langsung ke tugasnya. Kira-kira tugasnya apa hari ini? Baca soalnya. Seperti itu. Berarti kita akan membuat tema apa? Bisa? Pasti bisa ya. Baik. Kalau itu kita mulai saja. Silakan berdiskusi untuk membuat teks pidato dengan tema yang sudah disebutkan. Baik anak-anak sekalian, sudah siap? Kelompok 1 mana suaranya? Kelompok 2? Kelompok 3? Baik, waktunya kita presentasi. Siap ya? Kita akan mulai dari kelompok 1. Silakan Mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan akan dibacakan oleh salah satu dari kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta memberikan petunjuk melalui Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat serta memberikan petunjuk melalui Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ibu guru dan teman-teman yang dirahmati Allah. Hari ini saya ingin mengangkat tema tentang keutamaan orang yang berinfak. Sesuai dengan pemahaman hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Dalam hadis tersebut, kita dapat memahami pentingnya kegiatan berinfak dalam agama Islam. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun atau datang 2 malaikat kepadanya, lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya
atau bakhil. Dalam hadis ini, kita dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pengganti bagi orang yang berinfak. Sementara bagi orang yang kikir dan menahan hartanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kehancuran. Selanjutnya, hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam mengatakan, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggungmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang mencukupkan dirinya, Allah akan mencukupkan dirinya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Dalam hadis ini, kita diajarkan bahwa memberikan bantuan kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan adalah lebih baik daripada orang yang meminta bantuan. Infak yang paling baik adalah dari orang yang sudah mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga dan mencukupi orang yang berusaha menjaga dan mencukupi dirinya sendiri. Dari dua hadis ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting tentang keutamaan orang yang berinfak. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pengganti bagi orang yang berinfak dan memberikan kehancuran bagi orang yang kikir. Kedua, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan adalah lebih baik daripada meminta bantuan. Ketiga, berusaha menjaga dan mencukupi diri sendiri adalah tindakan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan dan keberkahan dalam berinfak dan menjadikan kita hambanya yang taat dan bermanfaat bagi sesama. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak sekalian, bagaimana dengan presentasinya? Alhamdulillah. Ada rasa paham dalam hatinya? Ada. Ya, paham? Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan membuka sesi tanya jawab untuk masing-masing kelompok. Misalnya satu kelompok akan bertanya kepada kelompok lain. Kalau ada permasalahan itu didiskusikan dengan penanya. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semua ya? Iya. Kalau sudah jelas semua, sekarang waktunya sekalian memikirkan bagaimana kira-kira kita bercita-cita seperti apa untuk merealisasikan daripada materi kita pada siang hari ini. Materi kita hari ini tentang apa? Beriman pada jalan Allah. Kira-kira ke depannya masing-masing kita akan berpikir saya harus seperti apa? Saya harus bagaimana dengan materi ini? Apakah saya akan hanya mendengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak balik-balik lagi, misalnya? Ataukah setelah saya mendengar, saya mencerna di dalam otak saya, kepala saya, dan akhirnya saya akan implementasikan, realisasikan melalui perbuatan nyata saya? Apakah ada yang berpikir seperti itu? Ada ya? Ada. Jangan menunggu kaya baru bersedekah. Ya? Sedikit ada, sedikit disedekahkan. Apalagi banyak yang dimiliki, banyak pula yang disedekah. Sedekahkan. Berbagi itu Tidak. Jadi kesimpulan kita pada hari ini apa anak-anak sekalian? Coba. Dari materi pertama. Apa? Ya? Ya? Kata-kata tidak yang berkah dan bersedekah. Iya. Bagus.
Allah akan memberikan dan memudahkan rezeki bagi orang yang bersedekah. Iya, seperti itu. Mudahkan rezeki bagi orang yang bersedekah. Dan ingat anak-anak sekalian, harta yang kita sedekahkan itulah harta kita yang sejati. Ya? Sekarang bersedekah 1.000, harta kita 1.000. Besok bersedekah 1.000, berarti harta kita 1.000. Seperti itu, maka dikatakan harta kita semakin bertambah. Dan pada hadis yang pertama, orang yang bersedekah itu akan didoakan oleh Supaya hartanya. Ya, dengan kemuliaan di dunia maupun di akhir. Kemudian apa lagi yang dapat kita simpulkan? Maksudnya apa? Daripada meminta-minta, ya. Jangan sampai meminta-minta selagi masih kuat dan mampu, jangan sampai meminta-minta. Sekalian kita berpikir sejenak. Jawab dulu dengan sejujurnya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang dengan metode belajar kita hari ini? Apakah metode belajar kita hari ini membantu kalian paham materi kita? Baik anak-anak sekalian, di LKPD itu ibu sudah menyediakan untuk tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Tugas itu akan dikumpulkan pada minggu yang akan datang, pertemuannya akan datang. Jadi untuk pertemuan kita ada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita tutup